Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul AHA. Film ini bergenre drama inspiratif, menceritakan tentang seorang pria desa bernama Kocu. Untuk memenangkan perlombaan, Kocu dan timnya berlatih di hutan siang dan malam. Suatu hari karena hal sepele, Kocu membuat kesalahan hingga membuat timnya hancur. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Halo guys, bertemu lagi bersama Cici Baby. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya. Hanya di Happybet 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget. Kalian tinggal transfer, situsnya sudah support rekening bank kalian atau e-wallet seperti GoPay, Dana, dan OVO ya gengs. Untuk pulsa juga bisa. Untuk kalian spesial new member, ada bonus 100% untuk depositnya ya gengs ya. Yang mau join langsung aja yuk, klik link di pin komentar di bawah ini. See you. Film ini dimulai di desa terpencil bernama Pala. Terlihat sebuah mobil menuju desa tersebut. Setelah sampai, Kocu meminta rekannya untuk menunggu. Kocu dan rekannya adalah para buruh dan pemahat batu. Untuk rumahnya, Kocu harus berenang karena rakit yang tersedia digunakan untuk istrinya. Di sana, Chen kan terlihat kesal karena harus menunggu Kocu. Setibanya di rumah, Kocu mengambil beberapa pakaian karena akan mengikuti lomba tarik tambang di desa sebelah. Sang istri bernama Maria tengah hamil 8 bulan. Sebelum pergi, Kocu menyuruh Maria untuk mengungsi ke rumah Bibi Mia karena air kali semakin meninggi. Namun, Maria menolak karena langit masih cerah. Sesampainya di desa tetangga, mereka dipersilahkan untuk bersiap diri di ruang yang telah disediakan panitia. Melihat kedatangan tim AHA, tuan rumah dari desa Ulanadu nampak panik karena tim AHA sudah menang 55 kali dan tidak pernah kalah selama musim pertandingan. Sebelum bertanding, pelatih mereka memberikan semangat dan akan kecewa jika predikat tim terkuat tidak jatuh kepadanya. Pada babak penyisihan, para penonton nampak antusias mendukung tim AHA. Dengan aba-aba sang pelatih, tim AHA dapat mengalahkan lawannya. Melihat hujan gerimis, Kocu merasa khawatir dengan kondisi sang istri karena di sana banjir cepat terjadi. Kocu akan segera pindah jika rumah yang dibangun telah selesai. Di tim AHA hanya Biju yang menjadi teman dekatnya. Biju menenangkan karena hujan sudah mereda dan tidak perlu khawatir. Pulangnya nanti Biju akan menyetir dengan cepat. Pada babak selanjutnya, di saat mereka melawan tuan rumah, Chen kan nampak kesal karena Kocu tidak bertenaga. Tiba-tiba hujan turun begitu deras. Kocu pun kehilangan konsentrasinya dan terjatuh. Akibatnya tim AHA harus kalah melawan tuan rumah. Para rekannya nampak kecewa akibat kesalahan Kocu. 20 tahun kemudian, terlihat sebuah mobil jeep menuju desa Kocu. Di sana, seorang pria bernama Ani sedang mengadakan resepsi pernikahan. Istri Ani yang bernama Dita adalah seorang perawat yang akan ditugaskan ke Australia. Pada pesta itu, mereka nampak senang dan bahagia. Dua minggu kemudian, Ani nampak mengurung diri di kamar karena istrinya belum memberikan kabar setelah kerja di Australia. Ibunya menyuruh anak tertua untuk menasihati adiknya. Sang kakak meminta Ani untuk menghubungi istrinya.
Namun Ani menolak karena istrinya mungkin sedang sibuk dengan pemrosesan visa. Di hari berikutnya, terlihat sepasang kekasih sedang makan bersama. Pada saat itu, Anu akan dijodohkan dengan pria lain dan meminta Siju untuk segera melamarnya. Dengan santai, Siju akan menemui ayah Anu jika ayahnya telah kembali dari luar kota. Sinu dan asistennya hendak memberikan hasil video resepsi nikah milik Ani. Hanya saja rumah Ani nampak kosong. Nggak berselang lama, mereka melihat para warga berlari ke kebun di belakang rumah Ani. Ternyata Ani hendak menggali kuburannya sendiri karena sang istri telah selingkuh dengan dokter Australia. Mereka yang datang dengan hati-hati menenangkan Ani. 2 bulan kemudian, di malam Natal, para pemuda datang berkunjung ke rumah-rumah penduduk. Pada saat itu, ibu Ani menyuruh Sinu untuk mengajaknya bergabung karena Ani selalu mengurung diri di kamar. Rumah yang didatangi akan memberikan mereka uang atau menyuguhkan makanan Natal. Kocu menjadi rumah yang terakhir dikunjungi karena lokasinya berada di ujung desa. Mereka nampak senang karena Kocu memberikan sumbangan Rp100.000, sedangkan yang lain hanya puluhan ribu. Di rumah tersebut, Kocu tinggal seorang diri karena istrinya telah tumbang. Esoknya, untuk makan sehari-hari, Kocu memanfaatkan lahan yang ada. Singkong rebus dan ikan goreng menjadi menu andalan Kocu. Kocu bekerja membuat pondasi perkebunan bersama temannya. Malamnya di desa Ani akan mengadakan lomba tarik tambang. Pada saat itu, Ani meminta para temannya untuk jadi timnya. Awalnya mereka menolak karena lawan yang akan dihadapi adalah profesional. Namun karena tidak mau melihat Ani mengenang masa lalunya lagi, para temannya pun setuju. Sesuai kesepakatan, Sinu mendaftarkan mereka dengan nama tim Nelor yang diambil dari nama tempat gym milik Ani. Perlombaan tersebut disiarkan secara langsung pada TV lokal kota Kerala. Di saat Ani dan timnya sedang bertanding, tiba-tiba celana Ani sobek. Karena malu, Ani pun melepaskan tarikannya. Para warga yang melihat pun tertawa karena celana dalam Ani bergambar minion. Kuco yang datang tanpa sengaja bertemu dengan Cenkan. Pada saat itu, Kuco teringat masa lalunya. Di saat sedang mencari ikan di sungai, seseorang melempar batu besar ke arahnya. Dengan cepat, Kuco mengejar orang tersebut. Ternyata Cenkanlah yang melemparnya. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Beruntungnya warga yang melihat memisahkan mereka. Rupanya Cenkan cemburu karena Kuco berpacaran dengan Maria. Beritanya menjadi viral dan menjadi bahan candaan kota Kerala. Melihat beritanya viral, dengan mabuk, Ani nampak malu dan ingin tumbang karena kesialan yang selalu menimpanya. Demi menenangkan Ani, para temannya berjanji akan menjadi tim tarik tambang nomor 1 di Kerala. Akhirnya Ani berhasil diselamatkan. Setelahnya Ani nampak serius menagih janji temannya untuk berlatih tarik tambang. Tanpa adanya pelatih, mereka lari pagi, mandi bareng dan main tradisional bersama. Pada pertandingan selanjutnya, tim mereka selalu kalah karena temannya tergoda dengan gadis desa hingga muntah di saat pertandingan. Melihat Ani dan tim sedang latihan, Pak RT datang berkunjung. Pada saat itu, Pak RT menceritakan kisah tim AHA agar mereka bisa terinspirasi dari tim AHA. Tim AHA memiliki pelatih bernama Ashan. Sebelum bertanding, mereka tinggal di hutan untuk berlatih. Ashan melatih mereka layaknya seorang pejuang. Jika ada yang melemah, Ashan tidak segan untuk mencambuknya. Menu makan mereka adalah hasil dari perburuan di hutan. Berkat latihan yang keras, tim AHA bisa menarik dengan jumlah lawan yang banyak sekaligus. Ashan berambisi membuat timnya menjadi juara tarik tambang terbaik di Kerala.
Hanya saja di musim akhir tarik tambang, Kocu melakukan kesalahan dan dikeluarkan dari tim. Sejak saat itu, tim AHA perlahan hancur. Di hari berikutnya, Ani dan Sinu ingin dilatih oleh mantan pemain dari tim AHA. Pak RT pun memberikan 3 nama karena masih tinggal di kota yang sama. Berbekal alamat yang diberikan, mereka pergi menemuinya. Di saat menemui Chen Kan, tanpa berkata, mereka diusir dari tempat kerjanya. Kemudian mereka ditolak istri pemain yang lain karena suaminya telah berdamai dengan kerjaan yang di kota. Di tempat terakhir, mereka menjelaskan keinginannya. Dengan menjual Iba, Ani telah gagal dalam berumah tangga dan dipermalukan satu kota. Dengan ramah, Kocu telah melupakan tarik tambang sejak lama dan menyuruh mereka untuk pergi. Sebelum pulang, Ani memberitahu semua orang memiliki masalah dalam hidup. Namun seorang pengecut akan larut dalam masalah tersebut dan seorang pejuang akan bangkit dari masalahnya. Di Yayasan Bakti Sosial, terlihat seorang biarawati bernama Mia telah tumbang. Kocu pun pergi melayat ke yayasan tersebut. 20 tahun sebelumnya, Kocu bekerja di yayasan tersebut untuk membuat pondasi taman dan perkebunan. Di sana, Kocu jatuh cinta dengan Maria yang seorang pelayan yayasan. Mia yang melihat ingin menjodohkan mereka karena khawatir akan timbul fitnah. Mia menjadi wali Kocu untuk membicarakan pernikahan kepada orang tua Maria. Dengan sederhana, pernikahan pun digelar. Mereka pun diberikan tempat tinggal oleh pengurus yayasan. Kocu nampak senang mendengar istrinya hamil. Di saat hamil 8 bulan, Kocu meninggalkan istrinya untuk bertanding. Sepulangnya dari pertandingan, dengan emosi, Chen Kan mengompori timnya untuk mengeluarkan Kocu dari tim. Mereka yang mendengar tidak bisa berkata apa-apa. Nggak jauh dari rumah Kocu, beberapa warga mencoba mengangkat pohon tumbang karena tertiup angin yang kencang. Kocu yang khawatir pun langsung berlari menuju rumahnya. Naasnya, longsor telah menghancurkan tempat tinggalnya. Tanpa takut, Kocu pergi berenang. Malangnya, Kocu terkena batang pohon dan gagal menemukannya. Esoknya, Maria ditemukan tidak bernyawa. Kepergian Maria membuat Kocu bersedih dan melupakan tarik tambang hingga saat ini. Di masa sekarang, pada pertandingan di RW 3, tim Nelor kalah melawan tuan rumah. Beberapa warga RW 3 menghina mereka karena bertanding seperti seorang wanita. Merasa tidak terima, tim Nelor pun marah dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Sialnya, aksi mereka dilihat oleh ayah Ani. Pada saat makan malam, dengan kesal, sang ayah meminta Ani untuk fokus dengan usaha gym yang telah ayahnya berikan, dan lupakan tarik tambang serta para temannya yang tidak berguna. Ani pun marah dan mengungkit tentang perjodohan sang ayah yang membuat hidupnya telah hancur. Pada pertandingan di RW 4, Kocu datang melihat perlombaan tersebut. Untuk kesekian kalinya, tim Nelor mengalami kekalahan. Melihat perjuangan tim Nelor, Kocu akan menjadi pelatih jika mereka mengikuti syarat darinya. Kocu ingin membentuk 2 tim dan yang berhak menentukan orang itu layak atau tidak hanyalah Kocu seorang. Dengan senang mereka pun setuju. Setelah kedua tim siap, Kocu mulai menandingkan mereka. Di sana, Kocu memberitahu teknik menarik dengan benar. Malamnya, mereka menghadiri pesta rakyat. Pada saat itu, Kocu melihat seorang pemuda dan memanggilnya. Esoknya, tanpa diundang, pemuda tersebut mengikuti lari pagi tim Nelor.
Melihat hal itu, Pola dan Shiju curiga dan mengusirnya. Hanya saja pria itu terus mengikuti hingga latihan. Kocu yang datang memberitahu bahwa pria tersebut adalah Binaya, keturunan Cina India yang akan bergabung menjadi tim. Mereka pun terkejut. Dengan emosi, Pola menolak Binaya karena bukan warga pribumi. Dengan tegas, Kocu akan mengeluarkan pemain jika rasis kepada pilihannya. Karena Binaya anak bawang, mereka pun setuju. Kocu membagi tim A dan tim B dari latihan tersebut. Kocu menukar para pemain tim A dan B agar bisa menemukan tim inti dan tim cadangan. Di lain sisi, Shiju datang menemui ayah Anu. Shiju memberitahu dirinya merupakan seorang petani dan atlet tarik tambang yang berniat menikahi Anu. Dengan jumawa, ayah Anu adalah salah satu orang kaya di kota ini. Shiju akan mencoreng nama baik keluarga jika cuma menjadi petani dan tarik tambang amatir. Dengan kecewa, Shiju pun pergi. Esoknya, Shiju menemui Anu di kampusnya. Shiju merasa kecewa dengan sikap ayah Anu yang sombong. Anu pun kesal karena Shiju bukannya mencari pekerjaan yang benar, malah berlatih tarik tambang yang tidak berguna. Pada saat latihan, tim Binaya berhasil mengalahkan tim Shiju dan Pola. Melihat hal itu, Kocu telah menemukan tim inti. Mereka adalah Ani, Saji, Shiju, Pola, Santos, Jason, Binaya, dan sisanya adalah cadangan. Mendengar hal itu, Pola dan Shiju amat kecewa karena Binaya adalah anak bawang dan sekarang menjadi pemain inti. Di saat mereka sedang berselisih, Kocu memberitahu Ani dan Shinu, tim kalian akan selalu kalah karena tidak memiliki pemain depan yang bagus. Binaya dipilih karena emang layak mendapatkan posisi tersebut. Pada pertandingan berikutnya, Pola dan Shiju yang masih kecewa tidak mengikuti instruksi Kocu, akibatnya tim mereka kalah. Setelahnya, Pola dan Shiju menyuruh timnya untuk memakai obat kuat agar bisa menang di perlombaan selanjutnya. Anu yang mendengar pun ragu dan akan memberitahu pelatih terlebih dahulu. Dengan cepat, Binaya melaporkannya kepada Kocu. Shiju yang mengetahuinya menghajar Binaya. Melihat hal itu, Kocu merasa kecewa karena telah melatih tim pecundang dan memutuskan untuk berhenti menjadi pelatih. Di tempat gym milik Ani, dengan sedih Ani memberitahu Ani menerima perjodohan ayahnya agar bisa dibanggakan bahwa putra mereka tinggal di Australia dan kakaknya di Amerika. Tarik tambang adalah satu-satunya harapan yang bisa dibanggakan, sedangkan Pola dan Shiju malah menghancurkannya. Setelahnya, mereka minta maaf dan berjanji akan serius dan menuruti perintah Kocu. Kocu akan memaafkan jika mereka meminta maaf juga dan tidak rasis kepada Binaya. Di saat sedang bekerja, dari kejauhan Kocu mendengar ayah Wisnu sedang memarahi putranya karena Wisnu tidak memberikan hasil dari narik bajainya. Teman Kocu memberitahu itu adalah ayah tiri Wisnu dan akan pergi bermabukan jika diberikan uang oleh Wisnu. Ayah kandung Wisnu adalah Biju, seorang mantan atlet tarik tambang dan telah meninggal pada saat Wisnu berumur 2 tahun. Kocu pun terkejut karena sahabatnya Biju adalah ayah kandung dari Wisnu. Saat ini Wisnu adalah salah satu tim cadangan dari tim Nelor. Malamnya mereka datang menemui Binaya di mes kuli bangunan. Di sana Binaya ketakutan melihat mereka datang berkunjung. Pada saat itu Pola dan Shiju minta maaf dan akan menerima Binaya menjadi temannya. Mendengar hal itu, Binaya pun menangis haru karena selama ini hidup Binaya selalu diasingkan. Di hari berikutnya, Binaya dan yang lain nampak berlatih bersama. Untuk mendapatkan berat ideal, mereka mematikan AC mobil di siang bolong dan berjemur bersama di dalam terpal. Pada perlombaan berikutnya, Wisnu telah menjadi tim inti karena Santos pergi keluar kota. Berkat kekompakan mereka, tim Nelor pun berhasil memenangkan 3 kali kompetisi.
Di hari berikutnya, seorang pengusaha bernama Anthony datang untuk memberikan sponsor. Anthony adalah penggemar berat tim AHA dan akan senang jika seragamnya nanti bernama AHA Nelor. Pada saat latihan, seorang guru SMP bernama Gracie memberikan selamat karena telah menang 3 kali perlombaan. Nampaknya ucapan Gracie membuat Annie tersipu malu. Sebelum bertanding, Paula memberitahu bahwa Gracie sejak dulu menyukai Annie, namun bodohnya Annie tidak peka kepada Gracie. Dengan memakai baju sponsor, tim AHA Nelor melawan kelurahan lain. Di sana nampaknya mereka menemukan lawan yang kuat. Alih-alih memberikan semangat, justru Kocu menghina timnya. Annie seperti gadis desa yang manja. Siju akan selalu direndahkan calon mertuanya. Paula seperti cabe-cabean yang banyak omong. Wisnu tidak seperti sahabatnya Biju yang kuat. Jason tidak pernah bisa diandalkan dan Binaya akan tetap dijauhi jika selalu terlihat lemah. Mendengar hinaan tersebut, mereka perlahan bangkit dan menang. Tanpa berkata, Chen Kan menyaksikan kemenangan mereka. Pulangnya, mereka nampak senang karena akan mewakili desa untuk pertandingan antar kecamatan. Anthony memberikan beberapa hadiah atas kemenangan mereka. Untuk pertandingan antar kecamatan, Kocu melatih mereka di hutan seperti yang diajarkan pelatihnya dulu. Berkat latihan tersebut, mereka berhasil menumbangkan banyak kecamatan. Wisnu tidak akan tinggal diam jika ayah tirinya selalu marah tidak jelas dan berani melukai ibunya. Ayah Annie memberikan beberapa butir telur kesukaan Annie dan Annie mengajak Gracie makan bersama di kafe. Saat ini, Siju bukan seorang penarik tambang amatiran dan bukan calon yang kaya, tapi Siju bertanggung jawab dan setia. Pada saat musim terakhir, mereka akan melawan tim dari kecamatan Edapal yang dulu pernah mengalahkan Kocu. Kocu ingin timnya mengalahkan kecamatan tersebut dan mengharumkan nama tim AHA Nelor. Sialnya, pada saat mereka bertanding, tiba-tiba Annie terjatuh tidak sadarkan diri. Kocu pun terdiam karena mengingatkan dirinya dengan kekalahan masa lalunya. Dokter menjelaskan Annie mengalami kram otot dan harus istirahat selama beberapa minggu. Ayah Annie nampak kesal karena latihan yang diberikan Kocu sangat berat hingga Annie seperti itu. Selama pemulihan, Annie menghapus kenangan bersama mantan istrinya.
Pada musim hujan, Chen Kan datang menemui Kocu. Chen Kan terima kasih karena telah menghidupkan kembali nama tim AHA. Berkat Kocu, tim AHA yang telah hilang kini kembali memiliki arti. Sebelum pulang, Kocu minta maaf jika kekalahannya dulu membuat tim AHA hancur. Sebelum tidur, Kocu terlihat bebas karena hubungannya dengan Chen Kan menjadi baik. Di tengah malam, dengan berduka, tim Nelor menemui Ani. Rupanya derasnya hujan menimbulkan longsor dan menutup rumah Kocu. Dengan berurai air mata, Chen Kan dan tim Nelor mencari Kocu. Enam bulan kemudian, mereka dipertemukan kembali melawan Kecamatan Edapal. Dengan optimis, mereka berniat membalas kekalahan sebelumnya. Kecamatan Edapal menjadi tim terkuat saat ini dan tim Nelor nampak kesulitan melawannya. Di saat tim Nelor akan kalah, tiba-tiba Chen Kan datang menggantikan Xinu. Chen Kan memberitahu jika kalian kalah maka keinginan Kocu tidak akan pernah tercapai. Mengingat Kocu ingin menang melawan Edapal, mereka pun kembali bangkit. Dengan semangat 45, Chen Kan memberikan aba-aba hingga membuat tim Nelor menang. Orang tua, kakak, dan istri Ani nampak bangga dengan kemenangan tersebut. Ayah Ano pun telah merestui hubungannya dengan si Ju. Dengan kemenangan tersebut, tim Nelor menjadi tim terkuat di kota Kerala. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada gunanya mengingat masa lalu karena dunia tidak akan peduli. Fokuslah dengan masa depanmu karena gak ada yang akan mewujudkannya kecuali dirimu sendiri. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.